Halo semuanya, balik lagi. Selamat datang di channel yang susah ditulisnya, susah juga dibacanya. Ya, seperti itulah. Kalau mau manggil silahkan manggil Kang Mam, Bang Mams, atau Mams. Silakan, gimana enaknya aja. Dan kali ini mengenai Roy Suryo CS. Nah, seru nih. Karena Roy Suryo itu sudah dipanggil polisi. Kemudian setelah memenuhi panggilan polisi, disamperin media seperti biasa memberikan pernyataan yang pastinya ya dia membela dirinya sendiri, teman-teman. Jadi di beberapa pernyataannya Roy Suryo itu bisa dibilang mengkambing hitamkan orang yang mengupload ijazah. Nah, di sini saya jadi heran, Roy Suryo itu lupa ingatan atau gimana ya, teman-teman? Kumaha ya Roy Suryo? Padahal Roy Suryo CS itu orang yang memang menggombor-gemborkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu ya. Kemudian teman-temannya, salah satunya Rizal Fadilah, adili Jokowi. Kemudian ngomong gantung Jokowi ya, ijazah Pak Jokowi palsu. Mas Gibran juga jadi sasaran, ijazah Mas Gibran palsu, kata Rizal Fadilah. Nah, ini kan Roy Suryo CS ini kan melakukan hal yang memang itu membuat kegaduhan. Apakah ini Roy Suryo lupa akan hal itu ya? Malah mengkambing hitamkan. Nah, tentu saja hal ini direspon oleh netizen, yang dimana salah satunya adalah orang yang berkecimpung di dunia hukum dan menjelaskan seperti apa. Kita akan lihat. Kemudian ada juga respon dari Firdaus Oiwobo. Kita semua juga tahu ya siapa itu Firdaus, ikut berkomentar tentang hal ini di suatu podcast, dan ini terbaru dari podcast Zulpan Lindan, Ruang Konsensus. Aduh, hese dibacanya. Oke, kita langsung saja lihat videonya. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu ya, tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli ya, kader partai itu ya, dia yang harusnya bisa kena. Nah kan, dia bisa kena 8 tahun atau 12 mengkambing tahun. hitamkan. Sedangkan Dr. Ismon, Dr. Tifa, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya. Gak melakukan apa-apa. Padahal yang selalu keluar-keluar ya, yang membuat kegaduhan. Kemudian malah nuduh Pak Jokowi yang membuat gaduh. Itu ketika ditanya di salah satu stasiun televisi ketika acara debat bersama dengan tim kuasa hukum Pak Jokowi. Roy Suryo ngomong gitu. Habis diperiksa, Roy Suryo menyatakan bahwa meminta penyidik, mana dokumen elektroniknya, mana dokumen elektronik yang saya unggah, ini dari advokat yang saya komentari, yang saya bikinkan penelitian, mana dokumen elektroniknya. Inilah kenapa kita boleh ahli. Saya ahli misalnya di bidang hukum, tapi saya tidak ahli di bidang kedokteran. Saya tidak ahli di bidang IT. Siapapun boleh ahli di bidang tertentu, tapi bisa jadi dia tidak ahli di bidang yang lain. Ya, mereka yang dilaporkan oleh Jokowi melalui pengacaranya itu bukan persoalan dokumen elektronik, ijazah, ya, foto elektronik, dan kemudian yang dikomentari, bukan. Tetapi pernyataan Roy Suryo CS yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi ya palsu. Nah, ini yang diproses. Ya, ini yang diproses dan ini yang dilaporkan, sehingga buktinya cukup mengunggah dokumen elektronik, foto, video, ya, beberapa konferensi, beberapa di podcast, itu yang
jadikan bukti. Makanya Dijadikan bukti. ada pemilik podcast yang diperiksa juga sebagai saksi. Itu jangan fokus pada dokumen elektronik yang diteliti dan menyatakan bahwa yang mengunggah elektronik dokumen yang itu diteliti itu yang harus diperiksa dan dinyatakan sebagai tersangka. Makanya jangan pernah komentar yang bukan keahlian kita. Nah, itu penjelasan langsung dari Pak Advokat. Video-video Roy Suryo bisa menjadi bukti. Video-video yang memang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Di beberapa podcast, di videonya sendiri, bahkan di salah satu stasiun televisi. Lagi-lagi Roy Suryo bego. Kenapa saya bilang bego? Kau jangan cari-cari alasan. Kalau kemarin kau koar-koar, kau bilang kau sudah menelisik sama si Resmond dengan keahlian kalian gitu. Tiba-tiba sekarang kau mau mengelak. Secara bodoh aja anak TK menyebutkan. Siapa yang bodoh? Kalau kau pakar, harusnya kau selidiki keasliannya dulu. Bukan dari fotokopian. Kau sok jago, sok ahli telematika, pakai ELA, pakai ini, pakai itu, kontut sama kau. Udah, masuk penjara aja kau. Membodohi bangsa Indonesia kalian. Ya, kamu telah menebar-nebar fitnah, menebar kerusuhan, menghasut bangsa. Gitu dia. Jadi kalau dibilang nggak kena pasal penghasutan, kalian tuh juga bego. Karena sudah banyak sekarang seperti pengakuan si Kozi, ada jutaan di Instagram, di sosial media, dan lain-lain yang menyatakan ijazah Jokowi palsu. Itu artinya apa? Mereka adalah korban hasutan kalian. Itu menjadi bukti. Ya kan? Datang si botak satu ini, si pencuri panci ini. Koar-koar terus buncung kau. Akhirnya dari cara kekoar-koar menjadi barang bukti. Jejak digital. Di mana coba kau seorang ahli? Ternyata setelah akhirnya baru kau selidiki, yang memposting di apa itu, yang bilang asli itu, baru kau sadar itu palsu. Kan edar kan? Saya itu salah seorang kader dari partai itu kena. Nah, kan ujung-ujungnya mencari kambing hitam. Tenang Mas Roy ya. Tidak usah terlalu berapi-api ya. Tapi jejak digital Anda sudah ada di kepolisian. Makanya salah satu pasal yang dilaporkan adalah pasal penghasutan ya oleh tim Pradi Bersatu kalau nggak salah, kemudian tim kuasa hukum Pak Jokowi mengenai apa yang dilakukan oleh Roy Suryo. Jejak digital sudah banyak, sudah tersebar kemana-mana. Itu bisa menjadi data dari podcast juga ya, yang salah satunya itu Michael Sinaga kan sudah dipanggil. Podcastnya itu bisa menjadi data. Kemudian Abraham Samad tuh, podcast Abraham Samad kan bersama dengan circle-nya Roy Suryo, Dr. Tipa, kemudian Rismond dan yang lainnya. Abraham Samad dipanggil oleh polisi ya, bahkan diberikan keterangan oleh polisi yang berinisial AS. Ya tidak jauh ke sana Abraham Samad, tapi ketika mengklarifikasi dia itu bilang tidak pernah ada panggilan. Nggak tahu lah itu apakah memang kabur atau gimana. Terus yang saya heran, Abraham Samad ngomong saya tidak ada kaitannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Padahal kan jejak digital menunjukkan Abraham Samad itu ngomong adili Jokowi. Kemudian ngomong lagi jangan takut ketika dipanggil polisi. Itu hal yang biasa katanya. Tapi seperti yang kita lihat, tidak ada ketika dipanggil, mangkir tanpa keterangan apapun. Jadi begini, penghambat investasi masuk ke Indonesia, investor masuk ke Indonesia ada salah satunya itu. Kenapa pemerintahan Pak Prabowo ini sekarang lagi mungkin mencanangkan merazia preman, ya orang yang rusuh-rusuh gitu. Iya. Kenapa sih rombongan Rismond dengan si Roy Suryo ini kenapa nggak dikategorikan seperti itu gitu loh? Oh. Dirazia, di rumahnya ditangkap gitu kan? Disamakan dengan preman-preman itu gitu loh. Karena mengacau. Karena ngacau kan sama. Tujuannya memberantas preman sekarang ini kan karena memang agar investor ini agar nyaman gitu kan. Tetapi kalau provokatornya didiamkan tetap aja akan muncul preman baru. Makanya bilang saya bisa menyematkan mereka ini ya sama dengan preman. Karena kegiatannya itu terus, nanti beda judul. Tokohnya itu terus. Yang lebih bahaya lagi, purnawirawan ini udah bergabung dengan mereka dan menggunakan powernya untuk membackup si Rismond dan
Nah ini bahaya gitu loh. Kalau ini dibiarkan menjadi bola salju, ini akan menjadi disintegrasi bangsa. Kenapa Bung Firdaus sampai meminta presiden untuk turun tangan? Padahal kan ini pekerjaan presiden kan sangat banyak ya. Apa ini juga harus diurus presiden? Begini, kan seorang presiden, saya gini, kalau yang disibukin masalah ijazah saya mungkin nggak minta sama presiden karena saya siapa di bangsa ini kan gitu. Iya. Saya urus sendiri juga selesai kan gitu. Iya, benar. Kayak kemarin ijazah saya dianggap palsu kan, saya urus sendiri selesai juga kan gitu. Karena kami memang kuliah kan gitu. Tetapi kalau udah berkaitan dengan mantan kepala negara, kan ada undang-undangnya yang memprotek itu. Kan kepala negara ini kan kayak Pak Jokowi. Beliau ini siapapun lah ya kepala negara ini, terlepas dari isu sentralnya pada saat itu dia itu korupsi atau apa. Tapi setelah dia tidak jadi presiden, ini tetap ditutup rapat oleh undang-undang, gitu loh. Nggak bisa itu kepala negara itu dioyak-oyak. Pak Jokowi kan berhutang demi menyelamatkan anggaran negara. Tapi kalau seandainya pernyataan itu sikap Pak Jokowi dan kabinetnya dianggap salah, ini kan sulit kita. Akhirnya kita mengerucut kepada kebencian. Padahal yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu kan berhutang untuk membangun. Kita bisa melihat kok dari mulai ujung Papua sampai ke Aceh semua terbangun kok. Sekarang ini yang dibilang orang bilang dulu Pak Jokowi akan mengadakan tol laut di Buli, ya kan? Tapi ternyata tol laut itu bermanfaat. Kapal-kapal besar bisa menampung orang dengan gampang melalui jalur yang cepat gitu loh. Saya sudah merasakan itu kayak tol Surabaya Lombok kan gitu. Saya sudah pernah rasakan. Waktu saya nyalek kemarin, saya bawa mobil saya lewat itu cuma 20 jam. Saya masuk di kolam yang sama dengan mereka dulu. Itu berarti temannya Egy Sujana. iya, CS saya, profesor tuh CS saya, teman perjuangan. Jangan-jangan kenal juga dengan Rismond. Nggak tahu kalau nggak Rismond. Kalau pemain baru ya. Ya, kalau Roy Suryo apa segala itu udah kita ditembak di patung kuda udah ditembak pakai gas mata, peluru tajam sudah. Okay. Jadi itu perjuangan saya dengan Bang Egy Sujana gitu loh. Jadi artinya saya merasa bingung ya, kenapa kalau saya masuk kelompok itu kok saya kayak jadi kesetanan gitu loh. Semuanya saya anggap udah lo kafir. Lu nggak benar pokoknya. Pokoknya itu mereka tuh nggak mengkaji secara yuridis, secara pikiran yang normal ya, secara waras. Pokoknya intinya mau benar mau salah, gue tetap benar. Gitu loh. Pokoknya semua orang gue justifikasi. Kalau respon CS mah hanya keluar-keluar ya elah. Kita itu udah bakar halte, udah bakar pagar. Nah, apa yang membuat Bung Firdaus berubah setelah setahun itu, kemudian berubah justru menjadi semacam diehard untuk Prabowo Gibran ini yang di belakangnya ada Pak Jokowi? Saya merasa melihat Jokowi ini ternyata saya salah gitu. Saya pernah meneteskan air mata. Kenapa? Karena saya pernah bersalah sama Pak Jokowi gitu. Jadi segitu kejamnya saya terhadap beliau, memaki-maki beliau, menjustifikasi lah Pak Jokowi gitu. Ternyata beliau tuh membangun gitu, membangun bangsa ini gitu. Jadi saya merasa berdosa. Jadi benci kepada Pak Jokowi itu benci buta gitu, nggak ada dasarnya. Iya. Sama lah seperti si Rismond CS ini sekarang gitu. Dulu kebenciannya seperti mereka ini. Lebih bang, kan saya bilang Rismond itu pemula bang. Kalau saya udah profesornya. Iya kan saya ketua umum. Iya. Ketua umum relawan Militan Prabowo, saya profesornya bang. Nah itu dia teman-teman untuk informasi kali ini ya, mengenai Roy Suryo CS tentunya yang selalu mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Kemudian ketika dipanggil polisi satu persatu, mangkir dulu ya. Bukan satu orang, 2 bahkan 3. Ya kemudian pada akhirnya memenuhi panggilan polisi. Ada Rizal Padillah yang memberikan keterangan yang memang terlihat melempem ya. Dulunya memang lantang sekali. Kemudian Roy Suryo yang tentu saja membela dirinya sendiri, menganggap dirinya sendiri itu benar ya, bahkan mengkambing hitamkan. Waduh. Saya kira dicukupkan sekian informasinya, nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.